Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2025 ini. Ya Romo, cepet banget ya. Kayaknya belum lama Natal, belum lama tahun baru Romo. Tapi ini udah masuk aja bulan Februari. Begitu cepatnya waktu berlalu. Maka jangan pernah disia-siakan satu hari pun dalam kehidupan kita. Hidup harus jadi berkat. Nah, karena ini bulan Februari awal, coba kita cek siapa yang berulang tahun di bulan Februari. Oh, saya Romo, tanggal berapa? Coba tulis di kolom komen. Siapa yang memperingati peringatan perkawinan di bulan Februari? Tulis juga di kolom komen. Coba diramein itu kolom komennya. Kalau Anda membaca, scroll itu, komen-komen, lalu ada yang mengatakan, saya ulang tahun di tanggal 2 Romo. Saya ulang tahun di tanggal 29 Februari Romo. Kita doain bareng-bareng. Itu maksudnya. Kita mungkin gak bisa lah kasih hadiah yang mahal-mahal, transfer duit gitu ke rekening mereka. Tapi kita bisa kirim doa. Semoga di bulan Februari ini lebih banyak berkatnya. Semoga di bulan Februari ini lebih ceria. Semoga di bulan Februari ini lebih banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Tapi jangan lupa, semoga di bulan Februari ini juga lebih banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa bagikan. Saudara-saudaraku, mari kita saling mendoakan. Itulah kekuatan kita sebagai orang beriman. Romo, gimana sih Romo kalau hidup itu ya banyak banget ujiannya Romo. Banyak banget cobaannya Romo. Ujian-ujian dalam hidup saya Romo udah kayak geng motor Romo. Gak pernah sendirian, tapi selalu rame-rame bawa-bawa temen. Baru aja selesai yang ini, belum kelar-kelar banget sebetulnya. Masih ada utang Romo dikit. Udah ada cobaan yang berikut, udah disusul oleh ujian yang berikut. Numpuk, sehingga kita overthinking, kita pusing sendiri. Romo, tangan saya cuma 2 Romo, tenaga saya udah gak sehebat dulu. Kenapa makin tua cobaannya kok makin besar, makin banyak, dan makin sulit. Saudara-saudara, siapa yang seringkali mengalami hal-hal seperti itu? Kalau dulu waktu masih muda, paling cobaan ujiannya ya hidup saya sendiri Romo. Masih bisa saya menentukan mau pacaran sama siapa, mau kuliah di mana, mau nikah sama siapa, mau kerja apa enggak kalau setelah menikah. Tapi setelah makin tua Romo, tambah-tambah itu urusan anak lah, urusan cucu lah, urusan besan lah, urusan mertua lah, urusan tetek bengek yang lain lah. Tambah pusing Romo. Siapa yang mikirnya kayak gitu? Siapa yang mengalami akhir-akhir ini ujiannya bertumpuk-tumpuk, ujiannya banyak luar biasa? Di meja kerja saya, di rumah maupun di kantor saya, itu kalau dosen biasanya mejanya itu nggak ada hiasan-hiasan. Hiasannya adalah tumpukan ujian-ujian mahasiswa yang harus segera saya periksa. Romo, kalau tahu begini Romo, masih mending ujian-ujian waktu sekolah Romo. Mau ujian matematika kek, fisika, kimia, aritmatika, geometri yang susah-susah kayak begitu. Ujian bahasa Jerman, ujian bahasa Mandarin. Ternyata yang saya pikir dulu ujiannya itu susah banget menentukan hidup mati saya. Ternyata itu mah kalau dibandingkan sama ujian saya sekarang Romo, gak ada apa-apanya. Cetek banget itu semua ternyata. Kalau setelah kita tahu, ternyata hidup itu juga banyak ujiannya. Saudara-saudaraku, dari pelajaran di sekolah kita bisa tahu lah dari mata kuliah, kalau kita mau lulus, kalau kita mau naik kelas, harus ada mengikuti ujiannya bukan? Harus lulus atau lolos ujian itu. Demikian juga dengan hidup. Kalau mau naik level, kalau mau naik tingkat, kalau makin mau dimuliakan sama Tuhan, betul-betul harus melewati cobaan demi cobaan, ujian demi ujian hidup. Waktu kita sekolah,
Kalau zaman ujian ya disebut pekan ujian. Itu mau ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu mata pada turun, pada item-item. Karena apa? Begadang. Ngapain begadang? Ya belajar dong Romo. Saya pernah itu ujian jam 8 sampai jam 10 ujian bahasa Yunani. Dilanjutkan jam 11 sampai jam 12 itu ujian bahasa Ibrani. Nanti sore jam 5 sampai jam 6 itu ujian bahasa Itali. Itu baru bahasa pengantarnya saja. Waduh, belajarnya bingung. Harus pinter-pinter bagi waktu. Pinter-pinter tahu diri nih. Gimana nih makannya juga harus diperhatikan. Istirahatnya juga harus cukup. Itu gimana? Tapi saudara-saudara, kalau kita mempersiapkan ujian dengan baik, belajar, latihan soal-soal, kita lebih punya kepercayaan diri untuk menghadapi soal-soal ujian yang akan kita kerjakan itu. Bener Romo, kalau belajar gitu ya, mau ngafalin kek, mau latihan kek, kita lebih punya keyakinan untuk bisa mengerjakan soal-soal itu. Daripada kita cuman liatin dosen waktu kuliah, terus nggak belajar sama sekali, tiba-tiba ujian. Ya ada sih orang-orang yang seperti itu, tapi kebanyakan harus belajar bukan? Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan ujian-ujian hidup. Kalau kita mau lulus, kalau kita mau lolos melewati ujian-ujian itu, harus pinter-pinter latihan, pinter-pinter belajar, pinter-pinter menyiapkan diri. Mau belajarnya tiap hari, mau belajarnya nanti sebelum ujian, yang penting siapkan diri kita sebelum ujiannya datang. Jangan baru mikir setelah ujiannya datang, apalagi ujian mendadak tuh. Saya paling nggak suka itu. Siapa yang suka ujian mendadak? Pasti nilainya juga nggak bagus-bagus banget kan? Karena apa? Kita nggak siap, kita nggak latihan, kita nggak belajar dulu, kita nggak mempersiapkan diri dulu. Romo, kalau begitu saya baru sadar Romo. Kenapa? Tokoh-tokoh dalam kitab suci itu ujiannya, cobaannya, masalahnya juga banyak silih berganti. Nah, di bulan Februari ini, bagaimana bulan Februari menyediakan berkat-berkat buat kita supaya lebih ramah, supaya lebih indah, banyak berkatnya. Ternyata kita ditemani oleh satu tokoh kitab suci yang sudah mengalami cobaan ujiannya, ujian imannya kepada Allah sejak masa mudanya sampai masa tuanya. Siapa lagi kalau bukan Abraham bersama istrinya Sarah. Kita udah mengenal itu, bagaimana kisah Abraham, dia dicobai oleh Tuhan, dia dengan iman melewati cobaan-cobaan dan ujian hidupnya itu, akhirnya dia dimuliakan oleh Allah. Kalau Abraham aja dicobai Tuhan, diuji oleh Tuhan berkali-kali, bukan cuma sekali ya, maka saya bisa belajar Romo dari Abraham. Bagaimana sih rahasianya Abraham bisa melewati cobaan yang sebesar itu? Mari kita baca dalam surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 sampai 19. Di dalam surat Ibrani bab 11 ini kita bisa melihat bagaimana penulis surat Ibrani mengangkat tokoh Abraham sebagai contoh buat gereja perdana ataupun buat kita orang-orang zaman sekarang yang kurang lebih ujiannya sama dengan yang dialami oleh Abraham. Kalau Abraham aja lulus Romo, saya juga bisa lulus lah Romo, minimal lolos. Dikatakan saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi untuk bisa lolos ujian, menyiapkan diri menjawab soal-soal ujian hidup, kita harus belajar dari tokoh-tokoh kitab suci, dari firman Allah sendiri, supaya kita punya iman. Kalau Anda tidak punya iman, sama seperti orang nekat baju ujian tapi nggak belajar sama sekali. Sering bolos juga. Ya gimana dia mau jawab soal-soal ujian itu? Maka ujian-ujian hidup hanya bisa dihadapi, dikerjakan, diselesaikan dengan iman yang teguh kepada Allah. Karena dikatakan iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan.
Dikatakan, dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, tentang Allah gak bisa kita lihat. Tentang cobaan-cobaan manusia, ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Tentang masa depan kita, gak ada yang bisa mengelihat dengan jernih. Meramal atau menebak-nebak atau punya intuisi mungkin bisa. Tetapi apakah masa depan sejelas-jelas terang benderang? Kayaknya ya nggak bisa kelihatan. Iman bahkan mampu menembus apa yang kelihatan ataupun apa yang masih samar-samar, bahkan yang tidak kelihatan sekalipun. Iman adalah bukti. Coba lirik anak Anda, lirik cucu-cucu Anda yang masih kecil-kecil. Coba bagaimana nanti masa depan mereka. 5 tahun lagi mungkin masih bisa dibayangkan. 10 tahun lagi semakin sulit dibayangkan, Romo. 15 tahun lagi, 25 tahun lagi, siapa yang bisa membayangkan masa depan mereka? Duh Romo, sering cemas Romo kalau begini. Sering takut Romo. Masih TK aja uang sekolah udah jutaan Romo. Nanti ketika mereka kuliah, bayarnya gimana ya Romo? Seringkali takut bukan? Terhadap sesuatu yang tidak kelihatan atau belum nampak, kita seringkali takut. Karena masa depan begitu suramnya, begitu gelapnya. Itu yang membuat kita takut melangkah. Tapi iman mampu menerobos masa depan yang suram sekalipun. Aku percaya kalau hari ini aku berpegang pada kuasa Tuhan, anak-anakku pasti bisa sekolah nanti. Aku percaya cicilan-cicilan masih 26 kali misalnya, cicilan rumah, cicilan motor. Seringkali menakutkan. Tapi aku percaya dengan imanku pasti bisa kok. Pasti bisa. Karena aku punya iman. Keren nggak? Baru nih kalimat pertama nih. Sebab oleh imanlah telah diberi kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Itu ujian pertama dari Abraham ketika dia masih tinggal di Ur Kasdim dengan Terah ayahnya. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang jauh. Burem sama sekali, nggak ada Google pada waktu itu, nggak ada peta yang seperti kita miliki sekarang ini. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sama sekali dia tidak tahu. Tapi dia punya iman terhadap Allah yang memanggil dia, maka dia menjadi taat. Maka kunci kedua setelah orang punya iman adalah orang juga harus punya ketaatan. Ketaatan harus dibarengi dengan iman, iman harus dibarengi dengan ketaatan. Jangan pernah lupakan itu. Pantesan Romo, saya mau ke gereja tiap hari, saya mau berdoa terus menerus, saya mohon sama Tuhan, saya berdoa terus menerus, tapi kok gagal-gagal mulu ya Romo menghadapi ujian. Hasilnya kok jelek mulu ya Romo. Coba cek ketaatannya bagaimana. Dikatakan, ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Itulah orang beriman. Meskipun masa depan masih belum ketebak, masa depan masih meragu-ragukan kita. Orang yang paling kaya, orang yang paling cantik aja masih bisa jatuh. Apalagi saya Romo yang gak punya modal apa-apa. Tapi aku punya iman. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Itu iman Abraham, yaitu masa depan yang disediakan oleh Tuhan, bukan gubuk reot, bukan masa depan yang biasa-biasa, bukan kehidupan yang datar-datar aja, tapi sebuah kehidupan yang lebih mulia. Digambarkan di sini kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi bukan cuman masa depanku nanti udahlah tergantung gimana nanti aja deh. No, orang beriman percaya masa depannya pasti dijamin oleh Allah. Anak-anaknya akan diberkati oleh Allah. Orang tuanya akan diberkati oleh Allah. Pekerjaannya 10-20 tahun ke depan pasti akan dituntun oleh Allah.
Itu belajarlah dari iman Abraham yang tidak pernah ragu terhadap janji Tuhan. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Romo, kayaknya nih penulis surat kepada orang Ibrani seringkali menggunakan kalimat ini. Dia yang menjanjikan adalah setia. Jadi surat kepada orang Ibrani berbicara soal kesetiaan Tuhan. Iman, ketaatan manusia berhadapan dengan kesetiaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan untuk bisa mewujudkan janji-janjinya. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi cobaan Abraham, ujian hidup Abraham itu sangat amat mengerikan ketika dia sudah berhadapan dengan kemustahilan. Nggak mungkin orang yang sudah mati pucuk, mati haid, sudah tua, sudah menopause bisa hamil, itu nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham dan Sarah. Bukan cuma satu, tapi keturunannya begitu besar. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Maksudnya apa, Romo? Kalimat itu susah sekali. Jadi saudara-saudara, bagaimana Abraham berhadapan dengan masa depan yang suram sekalipun, dia sudah melihat kemuliaan Allah meskipun dari jauh, tapi dia sudah percaya. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Ini luar biasa. Seringkali kegagalan demi kegagalan ketika menghadapi ujian-ujian hidup, kita tergoda untuk udah deh pulang aja deh. Abraham ketika di tanah terjanji terjadi kekeringan, terjadi konflik, terjadi perang, udah lebih baik balik aja deh. Mundur teratur deh. Seringkali kita seperti itu, bukan? Karena imannya penuh dengan keraguan. Imannya tidak mantap, membuat kita udah balik lagi deh, jadi pendosa lagi deh, hidup seperti masa lalu lagi deh. Karena udah berdoa, udah bertobat, tetap aja kok gitu-gitu aja. Siapa yang pernah mengalami masa-masa seperti itu? Bahkan anak sendiri, suami sendiri ngomong kayak begitu juga. Ngapain berdoa, ngapain ke gereja, ngapain punya Tuhan, hidupnya masih gitu-gitu aja. Udah deh, balik lagi. Nah, itu yang dihadapi oleh Abraham. Tapi Abraham memilih tidak kembali ke tanah airnya. Tetapi mereka merindukan, yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi apa yang dipercaya oleh Abraham tentang masa depan, sebuah kota yang kokoh, yang megah, yang dirancang oleh Allah, itulah yang akan disediakan oleh Allah dan itulah yang digenapi oleh Allah. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah ujian terberat, ujian akhirnya dari Abraham. Udah sekian lama menunggu, begitu dapat, Allah minta persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Tapi terhadap hal itu, meskipun Abraham sudah dijanjikan nanti keturunanmu berasal dari Ishak, gimana? Belum Ishaknya aja masih kecil, udah dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi di situ Abraham tetap percaya. Keyakinannya, imannya, ketaatannya begitu kokoh dan teguh, sekeras batu karang. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Saudara-saudara, kalau untuk Tuhan jangan pernah berpikir rugi. Ini dia refleksi yang terakhir. Aduh Romo, saya sudah mempersembahkan segala-galanya, tapi kok yang saya dapat segini, rugi dong Romo. No. Buat Tuhan, jangan pernah berpikir hal-hal yang rugi. Apa yang kita anggap rugi dulu adalah sebuah keuntungan buat kita. Tuhan sedang melepaskan beban-beban kita. Tuhan telah melepaskan apa yang tidak kita perlukan, apa yang menjadi beban buat kita, apa yang akan membahayakan kita, Tuhan telah lepaskan. Tidak ada yang rugi, saudara-saudaraku. Maka itulah iman Abraham, itulah yang membuat dia lulus, sehingga dia dimuliakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya mau hidup saya dimuliakan oleh Tuhan. Anda mau enggak? Anak cucu Anda, keturunan Anda dimuliakan oleh Tuhan. Keluarga Anda dimuliakan oleh Tuhan. Kita semua mau. Tuhan, muliakanlah anakmu ini. Biarlah cahayamu bersinar, biarlah kehidupan kami kau perbaiki. Beri kami iman, beri kami ketaatan, beri kami cinta yang besar. Tuhan, aku ingin memuji-Mu. Aku berdoa semoga di bulan Februari ini hidupku semakin diberkati. Aku punya iman, aku punya ketaatan. Sehingga ujian demi ujian yang datang menghampiriku, aku bisa melewatinya. Sebagaimana diceritakan dalam Markus bab 4, bagaimana para murid diuji dengan gelombang yang dahsyat, tetapi Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, tenanglah, ada Tuhan di sini. Cobaan-cobaan yang berat sekalipun, yang sulit sekalipun, yang banyak sekalipun, aku percaya Tuhan ada di sampingku. Tuhan menopang aku, Tuhan menuntun tanganku untuk menyelesaikan ujian-ujian kehidupanku. Saudara-saudara, semoga kita semua lolos ujian. Dapat nilainya jangan yang C, jangan yang D, tapi A gemuk kalau bisa. Siapa yang mau kayak gitu? Kita semua mau. Salam, Tuhan berkati kehidupan Anda. Selamat ulang tahun bagi Anda semua yang berulang tahun di bulan Februari. Bye-bye, Tuhan berkati.